Halo teman-teman, di tahun 2022 kemarin itu banyak agen-agen dan grosir-grosir itu yang pada gulung tikar ya, pada tutup teman-teman. Nah, ini di sini saya mau share 4 hal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ini melakukan 4 hal ini, saya yakin grosir atau agen kalian itu nggak akan tutup teman-teman ya. Nah, jadi bagi kamu nih yang nonton video ini, kebetulan kamu seorang yang punya agen, grosir ataupun mempunyai toko yang besar ya, toko kelontong yang besar. Nah, kalian wajib banget menonton video ini sampai selesai ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat. Nah, kalau kamu bukan grosir, kamu juga harus menonton video ini ya, supaya kalau misalnya kalian ingin terjun ke bisnis grosir ya, entah itu grosir sembako ya atau grosir rokok. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk kalian ya. Nah, bagi kalian juga bisa share ya teman-teman video ini ke teman kalian yang punya agen atau grosir ya. Semoga menjadi sedekah jariah untuk yang share video ini. Amin. Nah, gini teman-teman, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Apa saja? Nah, gini, 2022 kemarin ya, sesuai pandemi, itu banyak sekali grosir-grosir yang pada tutup ya. Nah, kalian juga bisa melihat ya teman-teman, seperti misalnya ya teman-teman, Giant tutup teman-teman ya. Sekelas mall besar aja itu bisa tutup ya. Dan masih banyak sekali grosir-grosir yang tutup, entah itu grosir pakaian, grosir sembako, grosir rokok, bahkan depo rokok pun ada yang tutup teman-teman. Nah, sekalian saya juga mau klarifikasi di video ini ya, bahwa saya sekarang sudah tidak berbisnis produk rokok lagi teman-teman ya. Kenapa? Ya karena beberapa supplier pertamanya udah tutup ya, sementara masih off lah ya, produksinya masih di stop ya, jadi belum ada produk itu lagi ya. Kita lanjut teman-teman ke pembahasan kita. Nah, ini menarik banget teman-teman. Yang pertama, gini, grosir yang tutup itu rata-rata nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, gini, saya mencontohkan di daerah tempat tinggal saya sendiri teman-teman ya. Kebetulan di kecamatan saya ya, itu ada puluhan grosir dan ada satu grosir yang penjualnya itu rame banget teman-teman dibandingkan grosir yang lain, dan grosir yang lain ada beberapa yang terancam gulung tikar. Nah, ini dari segi analisa teman-teman ya, analisa lapangan dan fakta lapangan ya, saya benar-benar datang ke grosir tersebut karena kebetulan saya juga mengcover grosir tersebut. Nah, ini mereka itu mau mengikuti perkembangan, yaitu dengan cara join ke marketplace. Nah, ini teman-teman, jadi marketplace yang saya maksud itu seperti misalnya ya, Toko Pintar ya, Gudang Ada, Mitra Bukalapak, dan sejenisnya ya. Nah, karena apa? Karena dengan mereka itu join ke marketplace-marketplace yang saya sebutkan barusan ya, pembeli itu jadi lebih lebih seneng teman-teman ya. Nah, nanti kalau mau belanja ke grosir itu tinggal buka aplikasi ya, lalu setelah itu kirim barangnya, seperti itu ya. Dan sekarang satu demi satu semuanya udah hampir join ke marketplace tersebut teman-teman ya. Nah, bahkan sales dari apa, aplikasi tersebut itu ngeri teman-teman insentifnya ya. Dan ditambah lagi pihak grosir pun juga dimudahkan. Karena apa? Karena semuanya itu dikelola oleh pihak aplikasinya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada kalian punya agen atau grosir, silakan bisa join ke aplikasi-aplikasi tersebut karena itu bermanfaat banget teman-teman ya. Ya misalnya nih, orang punya usaha makan ya, join ke GrabFood sama GoFood. Nah itu sama, kayak grosir juga seperti itu sistemnya, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kamu ingin grosir kamu itu penjualnya, terus meningkat ya, dan tidak terancam gulung tikar, kalian bisa memanfaatkan request SPG ya. SPG itu Sales Promotion Girl ya. Kalau cowok, sales promotion boy. Kebetulan saya juga pernah menjadi seorang SPB dan juga pernah menjadi seorang promotor, teman-teman. Nah, gini, kalau misalnya kita request SPG kan kita bayar, Mas. Nah, itu anggapan yang salah. Jadi bagi kalian yang belum tahu nih, teman-teman ya, kalau misalnya ada grosir tuh, terus ada mbak-mbak pakai seragam, misalnya, gudang garam atau mbak-mbak pakai baju kapal api ya. Nah, kalau itu dari brand grosir ya, pemilik grosir itu nggak membayar, teman-teman, ya, nggak membayar, yang bayar itu brand-nya. Nah, sebagai contoh lagi yang paling gampang, kalau misalnya kalian itu ke counter HP atau counter handphone ya, itu ada mbak-mbak atau mas-mas yang pakai baju
Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme ya. Nah, itu namanya promotor teman-teman ya. Nah, kadang kalau misalnya, toko handphone itu gede, itu promotornya itu bisa sampai puluhan dan itu pemilik counter itu nggak mengeluarkan uang serupiah pun untuk membayar mereka, yang bayar brand-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga di grosir kita. Tapi ada syaratnya teman-teman. Apa syaratnya? Penjualan kita itu harus banyak dan pembelian produk kita ke supplier juga harus banyak. Misalnya seperti ini, saya ingin, produk kopi kapal api saya ini penjualnya meningkat. Nah, saya request sama, SPV kapal apinya waktu, pihak SPV itu istilahnya itu join visit sama si sales ya, entah itu sales motorisnya atau sales, grosirnya ya. Terus saya bilang, "Pak, ini saya, mau request, SPG bisa nggak?" Kayak gitu. Nah, tapi kita juga harus istilahnya apa ya, ya ada imbal baliknya, yaitu kita order produk ke mereka lebih banyak, seperti itu teman-teman ya. Karena kadang kalau misalnya SPG itu memang ada daya tarik tersendiri. Kalau saran saya sih, kalau misal cari yang SPG ya, yang mbak-mbak cewek. Soalnya saya juga, apa ya, sudah riset wanita itu punya daya tarik tersendiri dalam hal jualan ya. Bisa diadu teman-teman, promotor misalnya cowok sama cewek jualnya pasti yang jualan lebih banyak pasti cewek ya. Ya seperti seperti itulah teman-teman. Nah, terus, gini teman-teman, yang ketiga kalau misalnya penjualan kamu bagus ya, itu grade toko kamu itu naik teman-teman ya, grade toko atau grade grosir kamu itu naik. Jadi kalau dalam dunia distributor itu ada, data ini teman-teman, ini toko, grosir Pak Bambang misalnya, ini grade-nya, udah grade A, ini udah grade B, Pak Gunawan grade C. Nah, fungsi dari grade ini juga banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita grade-nya itu bagus ya teman-teman, kita itu request, istilahnya itu branding-an ya, itu lebih gampang ya. Misalnya nih, ya misalnya, dari HM Sampurna misalnya. Nah, karena penjualan HM Sampurna di grosir saya itu, rame ya teman-teman, rame, makanya, saya bisa request neon box, saya bisa request spanduk nama ya. Itu, kalau misalnya, sebuah grosir, kalau branding-annya itu rame ya teman-teman, branding-annya rame, itu, enak teman-teman dan menjadi daya tarik tersendiri. Orang lihat naik motor, "Oh itu grosir tuh, rame, branding-annya rame," kayak gitu ya. Jadi, ya seperti itu. Beda kalau misalnya grosir tapi nggak ada spanduknya itu, eee, kayak agak aneh teman-teman ya. Nah kalau grade kamu udah bagus, itu kamu request apa pun di ACC-nya itu lebih apa ya, kemungkinan di ACC-nya lebih besar teman-teman, seperti itu ya. "Bos saya mau request neon box, saya mau etalase rokok dong, saya mau, keranjang dong buat kopi kapal api, saya mau, rak display dong." Itu dikasih teman-teman ya, seperti itu. Terus, berikutnya kalau misalnya kamu itu agen atau grosir ya, yang masih baru nih, saya kasih, tahu kalian yang masih baru, kalian bisa meminta sistem, cash tempo, ya. Jadi kalau misalnya grosir kan pengambilannya itu banyak ya, misalnya kopi, kalau misalnya warung biasa kan paling gede-gedenya ngambil satu karton ya sama si sales motoris. Nah tapi grosir itu dia ngambilnya bisa sampai 10 karton, bahkan 50 karton ya. Nah tapi pembeliannya itu nggak cash ya. Misalnya, 50 juta kita nggak bayar 50 juta ya, tapi, ada beberapa sistem pembayaran dan kita bisa negosiasi ya, seperti misalnya, "Bos ini, sistemnya cash tempo gimana?" Cash tempo itu maksudnya gini, total belanja kita 50 juta, nah kita bayarnya 20 juta, 30 jutanya lagi nanti di kunjungan berikutnya. Jadi kita bayar pelunasan ya, bayar hutang kita 30 juta sama kita order produk lagi, kayak gitu ya. Itu sistem grosir ya. Nah, kalau kalian itu udah grosir lama, saya yakinlah itu udah, apa ya, ya udah seperti itu, kalian pasti udah tahu. Nah, ini yang saya kasih tahu adalah, grosir yang masih baru ya. Nah, terus berikutnya yang terakhir ya teman-teman, kalau misalnya kamu ingin grosir kamu tetap eksis, kamu juga bisa memanfaatkan tim sell out dari distributor. Misalnya gini, kalian bisa request sampel ya. Misalnya kalian ingin, eee, menggebyar nih, ada promo dari distributor, kamu juga harus minta sampel. Jadi ada orang beli, "Mau nyoba nggak, kopi ini enak, kalau misalnya mau dicoba dulu, kalau misalnya enak besok beli ya," kayak gitu. Ya, jadi, kita, request sampel dan setiap distributor produk apapun itu rata-rata ya teman-teman, 90% itu ada sampelnya, ya.
Nah, kalau bisa kamu juga request sama, supervisornya ya, supervisor produk yang, misalnya Unilever misalnya ya, "Bos ini tolong dong, tim sell out-nya diarahkan ke sekitaran sini," kayak gitu. Nah, tim sell out itu fungsinya gini teman-teman, mereka itu melakukan sampling ya ke konsumen di sekitar situ ya, untuk diarahkan ke warung dan warung nanti juga diarahkan ke grosir kalau misalnya pengambilannya udah banyak ya. Seperti itu teman-teman, ada, 4 hal yang harus kalian lakukan, apabila grosir kamu itu ingin tetap eksis ya. Gimana teman-teman, bermanfaat nggak? Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat dan ingin mengucapkan terima kasih, gampang caranya teman-teman, tinggal di-like sama share video ini ke sosial media yang kalian miliki, tembusin 50.000 subscriber supaya saya cepat mengadakan giveaway ya. Karena di 50.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway spesial ya. Makasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.